Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dimudahkan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang insya Allah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, contoh dan suri tauladan dalam seluruh dimensi kehidupan, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan siapa saja yang masih istiqomah berjalan di atas ajaran yang beliau ajarkan hingga hari kiamat kelak. Masyarul muslimin rahimakumullah. Semua orang pasti pernah bermimpi dan merasakan bagaimana prosesnya. Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera lainnya dalam tidur. Terkait apa yang dilihat dan dirasakan saat bermimpi, setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti, saat bermimpi kita merasakan apa yang kita impikan itu seolah-olah benar dan nyata. Ketika senang, hati kita berbunga-bunga, ceria, senyum, dan tertawa. Terkadang bahkan perasaan itu masih terbawa meskipun sudah terbangun dari tidur. Begitu juga ketika kita bermimpi tentang sesuatu yang menyedihkan. Seluruh tubuh terasa sakit, ikut sedih. Tak ada gairah air mata pun terkadang keluar tanpa kita sadari. Bayangan-bayangan buruk dalam mimpi itu seolah-olah terbawa ke alam nyata dan sedikit mempengaruhi kondisi psikologis kita. Pertanyaannya, apakah yang membedakan antara dunia mimpi dan kenyataan pada saat kita merasakannya, dan kapan kita sadar kalau apa yang barusan kita rasakan hanyalah mimpi belaka? Jawabannya adalah saat kita bangun dari tidur. Ketika itulah kita bisa membedakan mana yang mimpi dan mana yang dunia nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah kehidupan dunia ini dinisbatkan kepada kehidupan akhirat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Manqidh min Ad-Dalal, hidup di dunia diibaratkan seperti orang yang sedang tidur. Semua pernak-pernik kehidupan yang kita rasakan ibarat mimpi. Setelah kematian mendatangi, barulah manusia sadar bahwa semua yang dijalani selama ini bukanlah kehidupan dalam artian yang sebenarnya, seperti mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakasafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Quran Surah Qaf. Lalu Imam Al-Ghazali mengutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib, An-nasu niyamun faiza matu intabahu. Pada hakikatnya manusia itu sedang tertidur. Ketika mati, barulah ia terbangun. Kata-kata ini sungguh luar biasa dan seharusnya menghentak kesadaran kita
sampai-sampai membuat seseorang orientalis dari Jerman bernama Annemarie Simmels takjub. Annemarie adalah salah satu orientalis kenamaan asal Jerman yang memiliki perhatian besar dalam kajian Islam dan Sufisme. Ketakjuban itu membuatnya berwasiat agar kata-kata itu dipahat di batu nisannya, dan wasiat itu dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meski demikian, bukan berarti dunia yang hari ini kita tinggali tidak ada wujudnya, hanya ada dalam khayalan. Yang dimaksud dalam ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib yang disebutkan di atas adalah bahwa kebanyakan manusia lengah tak sadarkan diri sehingga menduga hiasan dunia amat sangat berarti dan dapat diandalkan, padahal hakikatnya tidak demikian. Hal itu baru disadari setelah manusia mati. Serupa dengan orang yang bermimpi, dia menduga bahwa apa yang dia lihat dalam mimpi itu benar-benar terjadi. Tetapi saat ia terbangun dari tidurnya, dia baru sadar bahwa yang dialami saat tidur itu tidak wujud dalam keadaan nyata. Seseorang ketika menyadari akan hal ini, akan baik kehidupannya. Dia akan mencurahkan seluruh potensi dan perhatiannya untuk menyiapkan bekal akhirat. Berusaha untuk tidak membiarkan setiap aktivitas, bahkan helaan napas yang berhembus kecuali dalam hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Waktu yang dimiliki manusia dalam bahasa Arab disebut dengan umur. Ini memiliki makna yang sangat dalam. Sebab umur bukan sebatas satuan detik, menit, dan jam dalam kumpulan hari atau bulan atau tahun. Inti dari umur itu sebenarnya adalah imarah, yang berarti membangun atau memakmurkan. Kehidupan manusia akan berarti ketika kita isi dengan sesuatu yang membangun, dengan karya dan kontribusi. Jika manusia melewati masa hidupnya tanpa itu, maka sebenarnya dia tidak bisa disebut sedang menjalani umurnya. Bobot umur adalah seberapa banyak karya dan kontribusi yang dihasilkan atas kesadaran bahwa kita seorang muslim, bukan atas tuntutan siapapun. Tanpa itu semua sejatinya kita hanya numpang lewat dalam kehidupan ini. Ketika kita sibuk setiap hari, tapi tak pernah tahu hujung pangkal dari semua kesibukan itu, maka perlu untuk bertanya dalam diri, manfaatkah atau tidakkah kehidupan kita? Perlu menjadi sebuah renungan bersama bahwa ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan dunianya, itu termasuk salah satu tanda bahwa Allah sedang berpaling darinya. Kata Imam Al-Ghazali, alamatu i'radillahi ta'ala anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berpaling dari hamba adalah disibukkannya hamba tersebut dengan hal-hal yang tak berfaedah baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban dari umur yang kita miliki itu sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan waktu yang tersedia. Al-wajibat aksaru minal awqat. Begitu kata ulama. Baik kewajiban kita terhadap hak-hak Allah atau kewajiban antar sesama anak Adam, keluarga, sanak famili, tetangga, teman, kenalan, guru, tempat kerja, dan lain-lain. Sedangkan waktu yang kita miliki dalam hidup ini terlalu singkat dan terbatas, 60-70 tahun rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam sebuah hadis. Sehingga kehidupan yang singkat ini bukan sekedar kita numpang lewat atau seperti orang yang tengah bermimpi indah dalam tidurnya, tapi memang ada karya yang bisa terkonversi menjadi pahala saat jasad kita sudah membusuk di liang kubur kelak. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.